Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Masih semangat untuk belajar dari rumah? Kali ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia semester 1, bab 1, belajar mendeskripsikan. Bab 2, memahami dan mencipta cerita fantasi. Bab 3, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Bab 4, menyibak ilmu dalam laporan hasil observasi. Kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Di sini objeknya yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar 4.1, menentukan isi teks deskripsi objek. Objeknya yaitu tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar dengan tepat. Ketiga, peserta didik mampu menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar dengan tepat. Keempat, peserta didik mampu memetakan isi teks deskripsi, topik dan bagian-bagiannya dengan benar. Kelima, peserta didik mampu menjawab pertanyaan isi teks deskripsi dengan benar. Ibu akan menjelaskan poin yang A, menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi? Ada yang tahu? Teks deskripsi adalah bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci atau detail yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan apa yang kita alami. Selanjutnya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, menjelaskan ciri-ciri fisik objek. Baik, Ibu akan memberikan contohnya. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam, tajam dengan alis tebal. Itu termasuk ciri-ciri fisik objek. Ya nak ya. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri psikis objek. Psikis di sini adalah sifat objek tersebut. Contohnya, meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Di situ ada kata sabar. Dengan kata sabar tersebut sudah menjelaskan ciri-ciri psikis objek. Oke?
Baik, selanjutnya ciri-ciri umum teks deskripsi. Yang pertama, berupa penggambaran makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tempat, suasana. Kedua, ada kaitannya dengan panca indera. Penglihatan, mata, penciuman, hidung, pengecapan, lidah atau rasa, peraba, kulit, pendengaran, telinga. Ketiga, bersifat fisik atau sifat manusia, misalnya menggambarkan seorang ibu. Baik, selanjutnya tujuan teks deskripsi. Di sini tujuan teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama, memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin sehingga pembaca dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami penulis. Kedua, untuk mempromosikan atau mengenalkan objek, tempat, atau orang tertentu. Ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Jadi, kalian bisa mengkonkretkan sebuah warna. Nah, dengan kalian mengkonkretkan sebuah warna, kalian bisa merinci lagi warna tersebut. Warna hijau, warna kuning, warna merah, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Misalnya, ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Misalnya, indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan. Keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Misalnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi, hamparan laut biru Toska seperti perbani indah yang terbentang luas. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Oke, selanjutnya jenis-jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit. Teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks merupakan teks yang mendeskripsikan benda atau manusia secara tersendiri dan bukan menjadi bagian dari teks yang lain. Contohnya, kalian ingin membuat teks deskripsi tentang kelinci. Nah, kalian deskripsikan tentang kelinci. Ibu kasih contohnya lagi ya. Kelinci adalah hewan yang umum dijumpai di peternakan. Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal kelinci sejak abad 18. Pada tahun 1972, ditemukanlah kelinci lucu yang pertama di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera. Kelinci tergolong ke dalam kelas mamalia yang artinya memiliki darah panas yang mana berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Dalam sekali berkembang biak, kelinci dapat menghasilkan 4 ekor anak sekaligus.
Keistimewaan dari kelinci adalah gigi mereka akan terus tumbuh selama mereka masih hidup. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Ibu akan menjelaskan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lain merupakan teks deskripsi yang terdapat pada bagian teks yang lain. Misalnya saja dalam sebuah novel, cerpen, lagu, iklan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Ketika kalian ingin menulis teks deskripsi, tentunya ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan atau memilih objek. Kedua, menetapkan tujuan deskripsi. Ketiga, mengumpulkan data. Keempat, membuat kerangka karangan. Kelima, mengembangkan kerangka. Keenam, menyunting teks. Baik, Ibu juga akan menjelaskan poin yang B, menentukan isi teks deskripsi. Pertama, menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Kalimat rincian adalah sebuah kalimat yang isinya bisa menjadi penjelasan informasi atau sebagai rincian detail tentang kalimat utama atau gagasan pokok dari sebuah paragraf. Dengan sedemikian perincian informasi adalah kalimat penjelas yang merupakan rincian detail dari kalimat utama. Baik, kalian bisa lihat di sini ada contoh perincian informasi pada teks pertama. Sudah dilihat? Kalau sudah, selanjutnya kalian bisa lihat lagi contoh perincian informasi kedua. Kalau sudah, nah kalian membandingkan isi teks 1 dan teks 2 dari yang tadi Ibu sudah perlihatkan ke kalian. Jadi kalian bisa perbedaannya itu topik yang dideskripsikannya apa, rincian teksnya apa, dan pola pengelompokan isinya itu apa. Lalu kalian juga bisa persamaannya juga. Yang pertama itu cara mengembangkannya isi apa, terus kedua isi dapat ditangkap dengan penggunaan panca indera itu apa, ya. Sudah? Kalau sudah, selanjutnya. Nah, di sini kalian mencoba mendeskripsikan sebuah objek. Objek di sini yaitu kelinci. Jadi kalian bisa mendeskripsikan kelincinya, misalkan dengan bentuknya kelinci tersebut atau sifat kelinci tersebut, ya nak ya. Oke, kalau sudah, baik, itu saja materi penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.